seminar kesehatan yang berjudul Minum. Minum adalah hal sederhana yang sering terlupakan. Namun ada banyak bahaya menderita jika kita tidak minum. Apa saja sih bahayanya? Yuk kita cek bersama-sama. Bahaya pertama, sakit kepala terus-menerus. Ketika tubuh kita kekurangan cairan, maka kita akan mengalami dehidrasi. Dan salah satu tandanya adalah sakit kepala berdenyut-denyut dalam waktu yang lama. Ketika kita mengalami hal seperti ini, kita cukup meminum satu gelas air secara perlahan. Bahaya kedua, kesulitan untuk berpikir. Otak kita terdiri hampir dari 80% cairan. Maka ketika kita kekurangan cairan, kita akan kesulitan untuk berpikir. Bahaya ketiga, kurang bertenaga. Ketika kita kurang minum akan memberi dampak besar terhadap merosotnya tingkat tenaga, sehingga kita akan merasa lemas sepanjang hari. Bahaya keempat, kulit dehidrasi. Kulit kita harus tetap terhidrasi agar tetap lembab. Jika tidak, kulit kita nampak tidak segar dan tidak berkilau, melainkan akan keriput. Ketika tubuh kita kekurangan cairan, maka kolagen dalam tubuh kita akan pecah-pecah sehingga garis halus akan timbul dan kerutan lebih setara. Bahaya kelima, fungsi usus melambat. Reseptor air usus di usus besar yang membuat ginjal lebih lunak. Otomatis ketika usus kita kekurangan cairan, ginjal kita akan semakin lebih keras. Selain 5 bahaya tadi, masih banyak bahaya yang mengintai jika kita tidak minum, seperti sakit batu ginjal, infeksi saluran kemih, meningkatnya resiko stroke, dan lain-lain. Nah, jadi sebetulnya berapa banyak sih gelas yang harus kita minum dalam sehari? Yuk kita cek bersama-sama reseptor. Mari kita lihat bersama-sama kebutuhan harian air berdasarkan usia agar kita tidak minum. Di usia 7-12 bulan sekitar 2-3 gelas, dan di usia 1-3 tahun sekitar 5 gelas. Kalau di usia 4-8 tahun sekitar 6-7 gelas. Kalau di usia 9-13 tahun seperti saya, 8-10 gelas. Dan di atas usia 14 tahun sekitar 9-13 gelas. Namun kebutuhan asupan cairan juga bergantung pada kondisi tubuh dan aktivitas. Jika kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan pun menggunakan air sebagai kiasan di dalam ayatnya di Yohanes 4 ayat 14. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya air sampai Yesus pun menggunakannya sebagai kiasan. Nah, dan dituliskan juga di dalam membina pola makan dan diet. Dikatakan bahwa air bersih merupakan berkat dari surga dan sebagai cairan terbaik untuk membersihkan jaringan dalam tubuh kita. Nah, terakhir dan tidak kalah pentingnya dari hal-hal yang saya sudah jelaskan tadi, yuk kita jalankan gaya hidup sehat sekarang dengan cukup minum. Bagi kita semua, tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.